Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal P3K IPA tahap 1 dan tahap 2 kemarin. Jadi di sini ada soal, tapi untuk choice-nya saya tidak begitu ingat lagi. Jadi yang saya ingat hanya soalnya saja ya. Soal yang pertama itu pernyataan yang benar tentang penisilin. Ya, jadi mari kita bahas. Jadi penisilin itu diproses dari bakteri atau jamur yang diperoleh secara tertentu. Kemudian mikroorganisme tersebut menghasilkan antibiotik penisilin dan jamur Penicillium notatum dan dikembangbiakan. Oke. Kemudian mikroorganisme tersebut dimasukkan dalam wadah cairan fermentasi. Kemudian lingkungannya juga harus cocok, ya. Jadi cairan tersebut kemudian diekstraksi atau dimurnikan. Jadi diuji apakah ada kuman atau tidak, diuji di hewan percobaan untuk melihat efek samping, diuji pada manusia, kemudian diuji pada orang sakit dan kemudian dipasarkan. Jadi choice-nya itu mengandung kesimpulan antara ini semua ya. Jadi penisilin itu dihasilkan dari suatu bakteri atau jamur yang kemudian difermentasikan. Nah, kemudian di jamur tersebut mengandung Penicillium notatum. Nah, itulah yang dikembangbiakan kemudian akan menghasilkan antibiotik penisilin ya, begitu ya. Ini soal selanjutnya, jika suatu larutan lahan pertanian sering diserang hama ya sehingga menyebabkan kualitas padi itu buruk. Oke. Nah, jadi panennya akan sedikit. Teknologi pertanian apa yang harus dilakukan? Ya, di sini ada kultur jaringan, ada hidroponik, aeroponik, transgenik, dan pupuk hayati. Kita bahas satu. Kultur jaringan adalah teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman ya. Kemudian hidroponik untuk membudidayakan tanaman dengan memanfaatkan air. Aeroponik menggantungkan akar tanaman pada suatu wadah dan tetap menjaga kelembapannya. Transgenik, tanaman transgenik bebas dari pestisida karena tanaman tersebut menghasilkan racun sendiri bagi hama. Kemudian pupuk hayati, pupuk dengan inokulum mikroba yang digunakan untuk menyuburkan tanah. Jadi yang paling tepat di sini itu adalah transgenik ya, karena di sini kan ya ini soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya di sini di soal ini itu diberikan sel hewan ya. Sel hewan itu nanti diberi keterangan seperti ini, kemudian ditanya fungsi salah satu dari bagian-bagian sel hewan ini, begitu. Jadi di sini kita bahas saja semuanya. Ya, di sini ada yang pertama itu selaput sel atau membran sel ya. Ini dia membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk membungkus sel paling luar atau pertukaran zat pada protoplasma. Kemudian ada inti sel atau disebut juga nukleus. Ya, ini nukleus inti sel. Berfungsinya itu mengandung DNA mengatur kegiatan dalam sel. Kemudian di dalam nukleus itu ada nukleolus ya. Ini dia nukleolus. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma yaitu sitoplasma itu adalah cairan ya di sini ya. Ini cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma ada ribosom, yaitu tempat pembentukan protein. Ribosom melekat pada retikulum endoplasma ya, di sekitar sini itu ada, ini dia retikulum endoplasma ini ya. Retikulum endoplasma itu terbagi dua, ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Kalau kasar menampung protein dari ribosom ya, kalau halus untuk tempat sekresi protein dan lemak.
Kemudian ada mitokondria. Nah, inilah yang ditanya pada soal ya. Jadi diperhatikan bagaimana baik-baik gambar dari mitokondria ini. Ini dia mitokondria. Itu gambarnya seperti ini. Itu dia kalau kita besarkan dia seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ada bentuk seperti ini. Jadi mitokondria ini untuk respirasi sel atau pabrik energi, mengubah glukosa dan oksigen itu menjadi karbon dioksida dan energi ya. Jadi kalau ada energi itu adalah tempat pada mitokondria. Kemudian selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini untuk sekresi sel, untuk mengeluarkan atau transfer protein, lemak dan karbohidrat. Kemudian ada vakuola. Gimana vakuola? Ini dia vakuola. Vakuola itu berisi cairan. Ada vakuola makanan untuk pencernaan dan ada vakuola pencernaan, yaitu alat pengeluaran sisa metabolisme. Yang kemudian ada lisosom. Ini dia lisosom. Lisosom itu untuk pencernaan intrasel, menghancurkan organel lain yang tidak diperlukan seperti virus dan bakteri ya. Seperti virus dan bakteri. Jadi begini bentuk sel hewan beserta fungsi-fungsinya ya. Nah, yang kemarin itu yang keluarnya itu adalah mitokondria ini ya. Soal yang keempat di sini itu ditanyakan tentang cagar alam ya. Salah satu usaha perlindungan cagar alam secara khusus adalah nanti ada di choice-nya itu ada beberapa perlindungan yang dilakukan baik itu secara umum dan ataupun secara khusus. Nanti kita diharuskan memilih salah satu secara khususnya ya. Di sini saya buat dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami ya. Jadi kita lihat di sini yang pertama itu secara umum ya. Secara umum di sini ada cagar alam untuk penelitian dan kepentingan ilmiah tanpa campur tangan manusia. Kemudian kalau jenis kebun raya seperti kebun raya Bogor itu dilakukan untuk perlindungan, dibina oleh para ahli. Kemudian ada juga cagar alam Taman Nasional, itu tidak dibolehkan adanya pendirian rumah tinggal ataupun industri untuk pendidikan. Kemudian cagar alam, perlindungan cagar alam secara khusus. Yang pertama melindungi hewan yang terancam punah. Kemudian jika jenis kebun raya seperti kebun raya Bogor itu untuk melindungi komunitas tumbuhan tertentu ya. Kemudian apabila jenis taman nasional itu difungsikan untuk melindungi hewan langka serta mengembangbiakannya. Kemudian melindungi tanah air dari perubahan iklim dan melindungi komunitas tumbuhan tertentu. Ya, jadi selain perlindungan cagar alam, ada baiknya kita juga mempelajari satu hal lain, yaitu tentang karakteristik cagar alam dan manfaat dan fungsi cagar alam. Mana tahu nanti juga keluar tentang soal seperti ini. Di sini itu ada karakteristik cagar alam ya. Itu yang pertama memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan juga ekosistem. Jadi cagar alam itu juga mewakili formasi dan biota tertentu, kemudian memiliki kondisi alam yang alami, memiliki komunitas tumbuhan yang langka, serta hampir punah ya. Kemudian tempat perlindungan dan pelestarian pada ekosistem. Kemudian tempatnya juga luas. Adapun manfaat dan fungsi cagar alam yaitu melindungi flora dan fauna yang terancam punah, kemudian menjaga kesuburan tanah, mengatur tata air, menjadi objek wisata, sumber devisa, tempat belajar ataupun praktek, serta tempat penelitian ya. Demikian, semoga bisa dipahami. Soal nomor 5, termasuk kingdom Animalia manakah hewan dengan ciri-ciri triploblastis, silomata, bilateral, dan beruas? Jadi mungkin nanti beruas ini akan ada dua jawaban yaitu Annelida dan Arthropoda. Nanti bisa kita cek. Tapi
sepertinya ini kalau tidak salah ini pertanyaan berluasnya itu lebih ke badannya yang berluas, tidak dibilang bagian dalamnya juga berluas ya. Jadi nanti akan ada hanya salah satu jawaban saja. Kita cek aja. Di semuanya ada kingdom Animalia. Yang pertama itu Porifera. Ya, ciri-cirinya itu multiseluler, tubuh berpori, kemudian heterotrof. Contohnya itu Hexatinellida, Demospongi, dan Salsaira. Yang kedua itu ada Coelenterata, ciri-cirinya multiseluler diploblastik, banyak jaringan, ada polip dan medusa, heterotrof serta tentakel yang berbisa. Kemudian ketiga ada Platyhelminthes, tripoblastik asilomata, simetri bilateral. Kemudian ada Nematyhelminthes, tripoblastis pseudosolomata, simetri bilateral. Dan kemudian ada Annelida, tripoblastis silomata, dan simetri bilateral. Nah, ini dua ciri ini itu mirip seperti yang dikatakan di soal ya. Kemudian dia juga mengatakan luasnya dalam dan luar tubuh ya. Tapi di soal itu tidak dikatakan luasnya itu juga terdapat di dalam tubuh. Jadi next kita cek lagi, coba ada Mollusca, tripoblastis silomata, simetri bilateral, cangkang. Ini tidak mirip ya seperti yang di soal. Kemudian next kita lihat ada Arthropoda, kaki berwas. Dia memiliki ciri tripoblastis silomata, simetri bilateral. Ini cocok dengan pernyataan di soal. Kemudian dikatakan kaki dan tubuhnya berwas ya. Jadi ini lebih jawabannya itu adalah Arthropoda ya. Ini jawabannya. Karena yang dikatakan tubuh dan kakinya berwas, jadi tidak dikatakan dalamnya juga berwas. Jadi kita lebih mendekati itu Arthropoda di sini ya. Kalau Echinodermata dia tidak berwas ya. Jadi jawabannya adalah Arthropoda ya. Arthropoda. Oke. Demikian. Nanti bisa dicek-cek lagi ya ciri-cirinya, mana tahu nanti ada keluar dengan ciri yang berbeda. Selanjutnya soal nomor 6 yang salah satu soal yang muncul pada P3K IPA tahap 1 dan 2 kemarin ya, yaitu belalang hinggap di daun yang hijau agar tidak mudah ditemukan oleh pemangsa. Hal tersebut merupakan bentuk ya, jadi ada kamuflase, mimikri, autotomi, dan menggulung diri. Kita cek pembahasannya. Di sini ada kamuflase ya. Yang pertama yaitu belalang hijau yang sering hinggap di daun yang hijau untuk menghindari pemangsa atau untuk menyesuaikan warna belalang. Contohnya binatang lainnya adalah beruang kutub dan ular. Jadi belalang ini kan berwarna hijau, jadi dia akan cenderung mencari tempat atau tempat hinggap yang berwarna hijau juga, seperti daun ataupun batang-batang yang hijau ya. Sedangkan mimikri yaitu mengubah atau menyesuaikan warna kulit sesuai dengan dimana dia berada. Jadi bisa saja awalnya ini dia warna coklat, karena dia menghinggap di warna yang hijau maka dia akan menjadi hijau seperti bunglon. Mengubah warna mirip kayu ketika hinggap di kayu ya, jadi warnanya itu berubah. Tapi kalau kamuflase dia itu menyesuaikan, dia tidak mengubah warna tapi menyesuaikan dengan warna dari dia sendiri gitu. Jadi kalau dia warna hijau dia akan cenderung hinggap ke warna yang hijau. Itu perbedaan antara kamuflase dengan mimikri. Jadi belalang di sini itu cenderung dia mencari tempat yang mirip dengan warna diri dia, yaitu hijau ya. Jadi lebih ke kamuflase ya. Jadi kita cek juga ini ada autotomi, yaitu contohnya cicak atau kadal yang melepas ekor dan ekornya putus akan tumbuh lagi. Kemudian menggulung diri. Menggulung diri ini terjadi pada terenggiling atau lipan, yaitu menggulung diri untuk menghindari pemangsa. Jadi jawaban yang benar adalah kamuflase ya. Soal selanjutnya yang muncul yaitu
ada tahap 1 dan tahap 2 P3K IPA. Salah satu cara melestarikan ekosistem laut adalah, jadi kita jawab, ini ada pembahasannya, tidak membuang sampah sembarangan. Yang pertama, yang kedua, tidak membuang limbah pabrik ke laut. Kemudian tidak memakai pukat harimau atau bom dalam menjaring ikan. Tidak membuang sampah di sekitar pantai. Tidak menyentuh terumbu karang saat menyelam di laut. Melakukan penanaman kembali terumbu karang. Memberikan pertanggungjawaban pada pelaku pengerusakan hewan laut. Ini adalah salah satu cara beberapa cara ya untuk melestarikan ekosistem laut. Kemudian ada baiknya kita juga melihat penyebab kerusakan ekosistem laut ya. Di sini ada dengan pengambilan hewan laut dan terumbu karang secara ilegal, pencemaran limbah, pembangunan di pesisir pantai, penebangan hutan mangrove. Nah, hal ini dapat merusak ekosistem laut ya. Jadi ini adalah cara pelestariannya. Kemudian ini adalah cara yaitu penyebab kerusakannya ya. Mana tahu nanti juga keluar tentang hal-hal yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut, kita sudah bisa menjawab. Ya, selanjutnya soal yang keluar pada tahap 1 dan tahap 2 P3K IPA yaitu plastik kaleng. Ini plastik kaleng dan botol kaca termasuk ke dalam limbah jenis apa ya? Jadi limbah itu ada 4 jenis, ada limbah rumah tangga, ada limbah industri, ada limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Kalau rumah tangga itu seperti kaleng, logam, plastik, sisa makanan, air sabun, deterjen, kertas, botol kaca. Industri itu seperti gas, logam berat, dan B3. Pertanian, bahan pestisida, pupuk kimia. Pertambangan, emas, perak, merkuri, air raksa. Jadi plastik kaleng dan botol kaca itu termasuk ke dalam limbah rumah tangga ya. Itu limbah rumah tangga ya. Nah, ini jadi diingat-ingat, mana tahu nanti ada keluar limbah jenis lainnya. Jadi sudah bisa dijawab. Soal selanjutnya, perhatikan silsilah keluarga berikut. Jadi di sini ada pohon keluarga. Yang pohon ini adalah pohon keluarga bagi yang buta warna. Jadi ada orang tua A dan B itu menghasilkan 4 orang anak, yang ternyata anaknya itu ini perempuan yang buta warna, laki-lakinya juga buta warna, ada laki-laki normal, ada perempuan karier. Nah, berdasarkan bagian tersebut, genotip A dan B adalah, jadi ditanya adalah orang tuanya ya. Orang tuanya itu memiliki genotip yang bagaimana? Jadi ini orang tuanya laki-laki itu X, ini ibunya XY ya. Ternyata menghasilkan anak perempuan yang buta warna XB kecil, laki-laki yang buta warna XB kecil Y. Ini ada anak laki-laki yang normal XB besar Y. Ada anak perempuan yang karier XB besar XB kecil. Jadi jika anaknya seperti ini itu lahir dari orang tua yang genotipnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini X-nya B kecil ini adalah hasil persalingan dari kedua orang tuanya. Berarti salah satunya itu orang baik bapak dan ibu memiliki genotip XB kecil. Jadi salah satu orang tuanya itu menderita buta warna dan salah satunya lagi berarti karier agar menghasilkan XB kecil. Kita coba, jadi X bapaknya itu buta warna ya, disilangkan dengan ibu yang karier XB besar XB kecil. Nah, kita silangkan X ke sini, X sini, itu menghasilkan XB besar XB kecil, yaitu anak perempuannya karier, yang ini X B kecil XB kecil ya. Ini anak perempuannya itu buta warna, kemudian ke sini Y dengan X ini, Y ini dengan X ini ya. Ini adalah XB besar Y dan XB kecil Y. Nah, ini adalah anak
perempuan karier. Ini anak perempuan buta warna. Ini anak laki-laki normal, dan ini anak laki-laki buta warna ya. Ya, bisa dilihat ini sesuai dengan yang ada pada diagram ya. Jadi yang mungkin itu adalah orang tua laki-laki yaitu buta warna dipersilakan dengan ibu yang karier. Demikian ya. Soal selanjutnya di sini ada pedigree tentang albino. Perhatikan silsilah keluarga berikut. Berdasarkan bagian tersebut, genotip F adalah, jadi di sini ada individu A, B, C, D, E, F, G, H ya. Yang ditanya adalah genotip dari F. Nah, individu A ini adalah normal, sedangkan B-nya itu adalah mengalami albino ya. Jadi kita buat pembahasan, yaitu yang perlu diketahui jika genotip albino itu bisa dua jenis ya. Di genotip albino bisa dua jenis. Yang pertama adalah A besar dan A besar A kecil. Nah, yang ini bisa maksudnya ini adalah yang normal ya. Genotip normal. Genotip normal bisa dua jenis. Yang pertama A besar dan A besar A kecil. Dan jika albino itu berarti genotipnya adalah A kecil ya. Nah, jadi di sini itu genotipnya A besar itu disilangkan dengan A besar A kecil ya. Itu ternyata akan menghasilkan individu yang semuanya itu normal. Kita lihat ya di sini. Jadi ada individu A disilangkan dengan individu B. Nah, individu A ini dia itu normal A besar, kemudian disilangkan dengan A kecil. Nah, ini akan menghasilkan A besar A kecil, yaitu normal. Berarti semuanya menghasilkan individu A besar A kecil. Jadi normal 100%. Jadi bisa dilihat individu C, D, E itu adalah normal, tidak ada yang albino. Kemudian E disilangkan lagi dengan F ya. Ternyata menghasilkan individu yang mengalami albino. Jadi dengan demikian, karena E-nya normal, berarti F-nya itu harus memiliki gen yang resesif albino ya, agar menghasilkan individu keturunannya itu yang albino. Jadi di sini kan normal ya. Jadi di sini normal, jadi ternyata dia membawa gen albino agar menghasilkan keturunan di GC ini yang albino. Kita coba, jadi E yang tadi itu A besar A kecil, juga di sini juga A besar A kecil ya. Jadi ketika disilangkan ini dengan ini, itu akan menghasilkan A besar A besar A kecil. Kemudian ini disilangkan juga dengan ini, kemudian disilangkan juga dengan ini, itu akan menghasilkan A besar A kecil dan A kecil. Jadi ada satu individu yang albino ya. Jadi ini dia normal, ternyata membawa gen
ada resesifnya albino walaupun normal. Kemudian ini juga ada membawa gen resesifnya albino, maka di sini menghasilkan individu keturunannya yang albino seperti itu. Baik, soal selanjutnya di sini perhatikan silsilah keluarga berikut. Ini adalah pedigree dari golongan darah. Yang ditanya adalah tentukan fenotip dan genotip dari individu X ya. Jadi kita lihat di sini itu ada golongan darah ya. Di sini kita besarkan dulu. Ya, di sini ada golongan darah A dan B itu akan menghasilkan individu keturunannya golongan darah A. Kemudian golongan darah A ini menikah dengan individu X ya, akan menghasilkan keturunannya yang bergolongan darah O, A, B dan AB. Ya, dengan kata lain, jika golongan darah A ini akan menghasilkan individu dengan golongan darah semua jenis ini ya, itu maka X ini itu harus heterozigot ya. Jadi golongan darah di sini itu harus mengandung B yang heterozigot agar mampu menghasilkan semua golongan darah keturunannya seperti ini gitu ya. Kita coba. Jadi ada A yang disilangkan dengan individu X ya. Itu A ini adalah memiliki golongan darah A heterozigot, kemudian ini berarti B heterozigot ya. Kita lihat ini disilangkan dengan ini, kemudian ini disilangkan dengan ini, itu akan menghasilkan golongan darah yang pertama AB, yang kedua A heterozigot, kemudian yang ketiga ini disilangkan dengan ini, kemudian disilangkan kembali dengan ini, yaitu ini adalah B heterozigot, kemudian akan menghasilkan golongan darah O ya. Jadi semua golongan darah bisa muncul di sini ya. Semua golongan darah bisa muncul ya, karena orang tuanya itu merupakan golongan darah B heterozigot. Jadi jika seperti ini itu golongan darahnya semuanya bisa terdapat pada keturunannya. Jadi tentu fenotip dan genotip dari individu X adalah genotipnya itu adalah B heterozigot dan fenotipnya adalah golongan darah B ya. Golongan darah B. Ya, soal selanjutnya di sini ada perhatikan pedigree hemofilia berikut. Tentukan fenotip dan genotip individu 1 dan 2 tersebut. Ya, di sini ada individu 1 dan 2 itu mengalami persilangan, itu menghasilkan 4 keturunannya, itu yang salah satunya itu ada yang mengalami laki-laki hemofilia dan 1 orang perempuan itu karier. Kemudian 2 anak perempuan lainnya itu normal. Nah, jadi bagaimanakah genotip dari individu 1 dan 2 ini? Ya. Jadi kita coba. Di sini individu
1 dan 2 kemungkinan ada yang karier, yaitu si ibunya ya. Jadi ibunya itu karier agar bisa mendapatkan keturunan yang seperti ini. Artinya ada yang mengalami hemofilia, berarti ada dibawa oleh ibu di sini ya. Jadi kita coba kita silangkan, misalnya individu satunya itu bapaknya itu adalah XY. Ini kita terjemahkan ini dulu ya. Jadi ini anak perempuannya itu normal ya, itu normal. Kemudian laki-lakinya itu hemofilia seperti ini. Kemudian perempuannya juga normal seperti ini, dan ini karier ya. Nah, karier. Jadi seorang bapak yang normal disilangkan dengan ibu yang karier. Di bapaknya ini normal disilangkan dengan ibunya yang karier. Seperti ini. Ya, kita lihat bagaimana keturunan yang dihasilkan. Ini disilangkan, ini itu menghasilkan H besar, X, H besar, X, H kecil. Kemudian ini disilangkan dengan ini, itu ada X, H besar, Y, kemudian X, H kecil, Y. Ini adalah anak perempuan atau wanita yang normal. Ini anak perempuan karier. Ini laki-lakinya normal. Dan ini adalah anak laki-laki yang hemofilia. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan keturunan laki-laki yang terkena hemofilia dan ada anak perempuannya yang karier, jadi kemungkinan itu terjadi persilangan dari ayah yang normal dan ibunya yang karier seperti ini ya. Jadi genotipnya itu adalah XY, XH besar Y dan XH besar XH kecil. Dan genotipnya adalah H besar, ini H besar, ini H besar, H kecil ya. Jadi normal dan hemofilia, normal dan karier. Demikian ya. Baik, soal selanjutnya, perhatikan alur diagram tersebut berdasarkan data suatu biomasa berikut. Jadi di sini ada diagram yang ditanyakan berapakah energi yang diperoleh oleh manusia ya. Ini jadi sayur-sayuran itu dia memiliki kandungan energi 1000 kilo setiap per kilometer persegi. Kemudian belalang itu 100 kilo per kilometer persegi, ada ayam 10 kilo per kilometer persegi, dan manusia 1 kilo per kilometer persegi ya. Jadi kita perlu cek dulu ada beberapa diagram ekologi ya di sini. Jadi ini diambil dari data ruang guru ya. Jadi piramida ekologi itu ada 3 jenis. Yang pertama piramida jumlah, piramida yang menunjukkan jumlah organisme dalam tiap tingkat trofik ya. Jadi di sini ada produsen 1 sebagai trofik 1, ada produsen sebagai trofik 1, ada konsumen 1 sebagai trofik 2, ada konsumen 2 sebagai trofik 3, ada konsumen 3 sebagai trofik 4. Nah, di sini itu dipetakan. Jadi individu terbanyak itu adalah produsen. Jadi makin ke atas itu jumlah individunya itu semakin sedikit ya. Ini adalah normal. Jadi untuk agar ketersediaan makanan itu selalu dalam jumlah yang cukup ya, sehingga tidak ada yang mengalami kelaparan seperti itu. Ini adalah piramida jumlah.
Dan kalau kita lihat piramida biomasa, ya, ini piramida biomasa, yaitu piramida yang menunjukkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofik. Jadi ini ada 2 jenis. Ini ada piramida biomasa terestrial, ya, ini terestrial, dan ini adalah akuatik, ya. Jadi kalau akuatik itu terbalik, kalau terestrial ini semakin ke atas terus semakin mengerucut. Jadi produsennya misalnya itu jika diukur berat dalam jumlah yang keadaan kering, itu produsennya itu ada 1000 kilo per kilometer persegi. Sedangkan si makin ke atas itu makin sedikit, jadi hanya 10% dari sebelumnya. Misalnya konsumen 1 itu hanya 10% dari produsen, kemudian konsumen 2 itu hanya 10% dari si konsumen 1 yang menghasilkan biomasanya, gitu ya. Begitupun si konsumen 3 hanya 10% dari konsumen 1 yang diperoleh biomasanya. Kemudian yang ketiga itu adalah piramida energi. Piramida energi ini piramida yang menunjukkan jumlah energi setiap tingkat trofik. Jadi ini sama juga, ini hanya 10% dari yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya produsen itu mampu menghasilkan 10.000 kilojoule, jadi si konsumen 1 itu hanya mampu mengambil 10%-nya, yaitu 1000 kilojoule. Seperti itu. Si konsumen 2 juga seperti itu, 100 kilojoule dari 10% dari konsumen pertama. Sedangkan ini adalah juga 10%, ya. Jadi konsumen 3 itu hanya mampu mengambil 10% dari konsumen tingkat 2-nya, gitu. Jadi yang ditanya tadi di soal adalah bagaimana berapa banyak energi yang mampu dihasilkan oleh manusia dari jika mengkonsumsi sayur-sayuran dan ayam. Jadi kan manusia ini secara langsung mengkonsumsi ayam dan mengkonsumsi sayur-sayuran. Jadi kita bisa lihat ini 10% dari ayam itu kan 1, sudah ada 1. Bagaimana dengan 10% dari sayur-sayuran? Jadi kalau yang dari sayur-sayuran itu dihasilkan adalah 1000 kilogram, sedangkan dari energinya itu 1000 kilo dari sini. Kalau di sini kan 10%-nya berarti 100 kilo. Sedangkan dari sini udah ada ini kan 1 kilo. Berarti 100 ditambah 1 sama dengan 101 kilo, atau 100. Kalau dalam energi berarti nanti akan jadi 101 joule, ya. Itu, ya. Jadi diambil 10%-nya.